Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang tugas resume kuliah mendongeng bersama Kak Teddy. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang simple. Apa itu simple? Yang pertama yaitu S, suara unik. I, isi cerita. M, mimik dan gestur. P, properti bercerita. E, entertainment. Dan L, lisan berbahasa. Ini ya namanya simple, teori menurut Kak Teddy dalam bercerita. Gestur atau gerak tubuh. Gestur ini biasanya menjadi properti yang menempel di tubuh. Dalam berdongeng, ada gestur nih, berarti gerak tubuh kita. Bagaimana ketika kita mendongeng, sebaiknya gerak tubuh kitanya seperti apa? Jika di depan anak-anak, seorang pendongeng 100% bisa overall dalam berekspresi. Seperti misalnya di dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, itu kita bisa ketika menyampaikan dongeng atau sedang berdongeng atau bercerita, kita bisa mengekspresikan gerak tubuh kita dengan leluasa. Tapi jika audiensnya adalah masyarakat umum, misalnya kita ada dalam panggung pertunjukan yang di situ ada misalnya bapak-bapak, bapak ustadz atau guru yang lain, guru laki-laki, maka kita sebagai wanita harus tetap syar'i ya. Gestur kita atau gerak tubuh kita jangan terlalu over, karena apa yang kita sampaikan tetap juga dengan etika ataupun adab, agar attitude kita, image kita tidak terlalu dilihat orang lain itu tidak baik. Seperti itu. Apalagi kita sebagai pendidik ya, ketika kita mendongeng, kita jangan sampai terlalu overall misalnya, karena lingkungan kita atau audiens kita itu orang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mimik ataupun ekspresi ya. Ketika kita mendongeng edukasi, kita itu sedang berekspresi. Misalnya kita sedang berekspresi sedih, marah, ataupun geram, ataupun gemas, tetap dengan keadaan menyenangkan atau terlihat senyum atau fun. Karena otak anak akan mudah menyerap sesuatu ketika mereka merasa senang atau bahagia. Karena tujuan kita kan ketika berdongeng itu menyampaikan sesuatu ataupun nasihat. Ya, otak anak itu akan terbuka dengan segala hal, sesuatu akan mudah masuk. Iya kan, jika otaknya itu terbuka. Makanya jangan sampai kita itu ketika berdongeng itu misalnya sedih, terlalu sedih gitu. Ataupun marah, benar-benar marah seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ketika ekspresi marah. Jangan sampai suara yang terlalu keras ya. Itu karena anak-anak akan kaget ataupun takut, bisa-bisa juga trauma. Nanti juga malah tidak mau berangkat sekolah. Tersebut kan tidak baik. Makanya kita memberikan ekspresi mimik wajah itu tetap dengan koridor yang menyenangkan seperti itu. Selanjutnya yaitu P atau properti bercerita. Properti adalah benda-benda di sekitar kita yang dapat menguatkan
cerita kita, ya. Properti ini harus digunakan dalam mendongeng. Jangan sampai kita sudah menyiapkan banyak properti tetapi tidak dipakai sampai habis cerita. Misalnya kita mau menggunakan properti buku. Nah, buku kita cuma melihatkan sampulnya, tidak membuka-buka isi-isinya. Nah, itu kan tidak terlalu digunakan. Itu nanti bisa-bisa namanya itu hiasan atau pembajangan ya. Karena kita sudah menyiapkan sesuatu tapi tidak digunakan dalam bercerita kita atau mendongeng kita. Sebagai contoh properti itu dalam mendongeng itu ada buku, boneka. Boneka itu ada jari tangan, ada jari, bisa gambar, pohon-pohon, dan semua benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu strategi dalam menggunakan buku ketika kita mendongeng. Ya. Yang pertama yaitu buatlah anak-anak itu penasaran dengan isinya. Ya, bikin interaksi dengan anak, misalnya kita dalam rumah nih akan mengajarkan anak itu suka dengan bukunya ya, misalnya ya itu ibu bisa ya misalnya ada seorang anak yang bertanya ke mamanya ya, misalnya seperti ini, mama, bagaimana sih caranya bikin kolak? Saya mau belajar bikin kolak. Nah, iya sayang, nanti ibu ajarin ya, tapi ibu lupa gimana caranya bikin kolak. Mama, aku pengen belajar. Oke, iya, nanti mama ajarin ya. Yuk kita cari buku dulu yuk. Coba ada nggak ya di bukunya ibu? Ada buku tentang cara bikin kolak. Nah, nanti kan selanjutnya kan anak pasti akan penasaran dengan itu buku. Nah, kita bisa menunjukkan bukunya. Oh iya, ternyata ada buku nih yang bisa anak-anak buka. Ya, ternyata misalnya di depannya ada gambar. Ya, misalnya yang saya punya misalnya buku seperti ini ya. Nah kan kita buka satu-satu gitu ya. Iya, ternyata ada gambarnya. Niki biar kita itu ajak interaksi terus ya anak-anak kita, misalnya biar anak itu suka membaca seperti itu. Terus yang kedua, biarkan anak berimajinasi dengan buku. Nah, kita melihatkan buku nih, biarkan anak berimajinasi, jangan batasi imajinasi mereka gitu. Kita pancing terus dengan bahasa-bahasa yang menarik ya. Terus yang selanjutnya yaitu menceritakan atau menyelesaikan alur cerita sesuai dengan alurnya atau jalan ceritanya. Ya, selanjutnya adalah ada tekniknya nih dalam kita menggunakan buku ketika mendongeng. Ya, yang pertama, pegang dengan tangan kiri. Ya, di bagian tengah buku. Nah, seperti ini misalnya. Ya, iya, seperti ini. Terus kemudian pandangan mata kita itu tetap harus ke anak ya. Iya, ketika kita mau menceritakan isi bukunya, kita sudah mulai membaca-baca nih. Nah, kita membaca, menceritakan ke anak, pandangan kita harus tetap ke anak ya. Sesekali walaupun kita menunjukkan ini apa, misalnya ini kita lagi bercerita tentang ada dede bayi di sini. Dede bayinya ini berapa tahun? Nah, iya ini masih baru bisa duduk di sini. Nah, di sini ya. Jadi pandangan kita itu tetap harus ke anak-anak ya. Tuh, selanjutnya munculkan suasana yang menyenangkan. Nah, ketika kita mendongeng juga harus suasananya itu yang menyenangkan ya. Jangan sampai anak itu terlihat bosan. Misalnya kita dengan banyak permainan, banyak tepuk ya gitu.
Teknik mendongeng dengan boneka tangan. Nah, yang pertama yaitu jangan double ekspresi. Nah, misalnya Bu Eki di sini sedang mendongeng ya ataupun bercerita dan dengan boneka tangan. Apa ini? Sisip atau sison ya atau kambing. Nah, di sini nanti kita bisa ekspresinya itu ketika boneka kambing ini bercerita berperan itu kita harus ekspresinya itu datar, terus kambingnya itu malah yang ikut-ikut yang berbicara ya, seperti itu. Misalnya sebagai contoh, hai kambing, nih Bu Eki, nama kamu siapa? Mbak, mbak, nama aku Sison. Nama aku Sison. Ya, tapi tetap aja muka kita itu datar ya. Yang ekspresif itu boneka tangan kita, iya. Terus yang kedua itu pindahkan ekspresinya ke boneka. Jangan sampai ketika boneka yang berperan kita malah ikut-ikutan full ekspresi. Nah, di situ misalnya kita menggunakan boneka tangan, kita jangan sampai double ekspresi. Selanjutnya, perlakukan boneka seperti halnya makhluk hidup yang lain. Ya, misalnya di bayangan anak kan boneka tersebut adalah seperti manusia. Maka posisikan kaki, jangan sampai tergantung, boleh disanggah atau disenderkan di kursi meja. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita itu dalam memperlakukannya misalnya diginiin gitu kan jadinya tidak anak itu terus jangan kita sembarangan ya karena kita lupa boneka di tangan itu kita kopat-kapitkan gitu ya, misalnya di arah gini-gini akhirnya kan anak itu kurang fokus gitu, seperti itu. Jadi tetap kita harus memperlakukan boneka tersebut juga seperti makhluk hidup ya. Dari saya, tugas resume KTD semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.